Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami sekarang berada di GBK. Ada acara Tech Culture Fest. Ini acara BYD, ada test drive, ada makan-makan segala macam. Ini kalau weekend-weekend kesini nih pas kali bawa keluarga. Nah tapi sekarang kita, sebelum kita lihat-lihat sini, area dalam sini, kita mau adu hemat-hematan dulu sama Den Dimas dan Ridwan Hanif. Sini. Yes, ini kita bertiga sudah ada di depan mobil kita masing-masing. Jadi ada 3 BYD M6 plug-in hybrid atau DM. Dual mode. Dia punya engine dan punya baterai. Berikut motor listriknya. PHEV lagi. PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nah, kita bisa milih nih, mau pakai baterai atau mau pakai engine apa. Oke, nonton di video kita masing-masing ya. Kita masing-masing nge-review, ngebahas juga isi mobil seperti apa, rasanya kayak gimana, cepet teknologi yang ada. Kita belum Ngomongnya pelan-pelan aja bisa. Terserah gua, video gua. Terserah gua. Ya kan? video aing terserah aing bener. Nah, kita mau adu irit-iritan, namun ternyata antara ketiga mobil ini satu agak belang. Ini baterainya Enggak tuh warna hitam kok enggak belang. 48 kilo. Diem. Oh, iya. Dia lagi ngomong. Video gua. Ini baterainya ada, yang sana baterainya habis. Jadi hanya bisa diadu tuh yang dua ini. Lagi berantem sama bini. Kasihan. Apa? Kayak Enggak apa-apa. emosian dari tadi bingung gua. Enggak apa-apa. Gimana? Kasihan. Jadi biar yang lebih muda aja, bukan muda-muda. Mereka udah nggak muda lagi, yang lebih muda aja yang pakai baterainya Takut habis. Dewan. Ya, kalian salah beradu. gitu lah. Takut paling boros. Apa? Enggak Takut apa-apa. paling boros. Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Pasti paling boros. Kaki gua kan yang sekolah. Iya, kaki dia udah S3 aja. kan paling tua. Iya, Iya, paling banyak jalannya sih emang. Nah, mereka punya advantage masing-masing. Ya. advantage. Iya. Pertama, Ridwan ini kalau kalah selalu punya alasan dan bisa Bahkan dia selalu bikin alasan deh. Bener. Ya playing udahlah. victim ya. Ya, Istilahnya terus ya. udah sih sebenarnya mau Terserah. bikin waktu itu kemarin Ah, kalah setuju. padel aja kayak alasannya banyak banget. Emang dia main padel? Nggak bisa sih Oh, sebenarnya kasihan. Gue nggak mau main padel. Nggak. Oh, kan Dan emang Dimas, alasan, nggak takut. dia punya keuntungan kakinya nggak terlalu nyampe ke pedal gas. Hey, nyampe. Gue udah nyoba baru. tenang, mobilnya ada adas. Jadi kalau nggak nyampe Oh, ke bisa pedal pakai- rem, bisa ngerem sendiri dia. Bagus. Iya. Emang disesuaikan ya. Iya. Kenapa jadi gue yang dibully ya? Nggak ngebully lu. Siapa yang bully lo? Ini kan kita lagi tuh ngomongin sama, Wan. advantage. Kita tuh sama. Iya. Kita Nah, lagi terus- ngomongin advantage. Terus advantage lu apa? Dari denger. Rute kita itu dari sini nih, GBK, tempat event. Kita ke Peak. Kemudian kita baliknya ke sini lagi, lewat Kemayoran, Benar. lewat dalam kota gitu. Jadi kita Katanya openingnya ngalamin cepet, kok jadi tol lama dan juga ya? Iya makanya. Udah lanjut Om, video Anda, terserah Anda. Iya itu loh ditemenin. Ayo jalan yuk. Ya, ya. Kita belum jalan nih, lagi nyiapin semuanya. Cuma gini. Lihat ini, kecurangan yang lagi dilakukan. Emang? Gue cuma ngasih tahu, dia lagi nge-charge sekarang. Emang. Dia lagi nge-charge. Dia lagi nge-charge. Tahu emang. Otak-otak dia tuh udah tahu udah kebaca. Dia lagi nge-charge. Oke, Gang. Hidup Nggak bisa nggak kompetitif ini anak ya. ini bukan gini, Ridwan itu seakan-akan menang bukan segala-galanya, tapi effortnya paling menghalalkan segala cara. Itu namanya ikhtiar dan tawakal. Nggak Ikhtiarnya maksimal, nggak gitu. Tapi Diarahin kalau ke sana. kemenangan itu mah masalah Nggak- tawakal. nggak- Nggak usah diarahin ke sana. Gue tahu licik Tuh, strategi lo tuh emang kebaca. Dan- Tau nggak, Wan? Ya sudah. Dia nge-charge Kalau lagi. nggak kebaca kenapa nggak diikuti? Tuh kan. Wan. Tadi Lo- dia bilang katanya, kan gue ditanya, apa strategi lu? Ada lah. Dia bilang licik. Lah, semua juga balapan, Max Verstappen, Lewis Hamilton, semua juga pakai strategi. Iya, Apakah dia licik kan enggak? Iya. Kok gue tanya, lo nanti berencana matiin AC nggak? Tergantung. Panas Dia mau apa mati- enggak? Dia mau matiin AC. Orang di luar nggak panas, Nah, ya udah. ini kan buka kaca dikit nggak ngembun nih, Wan. Oh, ya udah bagus tuh. Heeh. Kalau gitu. Tuh bisa matiin AC. Nah, kita kan harus ikhtiar dulu, usaha maksimal. Soal nanti hasil kita serahkan kepada Oke, Allah. komentar di bawah dulu nih. Sekarang komentar di bawah. Kira-kira lebih hemat mana nih antara? Jadi jangan dibalik ya. Tawakalnya nih, pokoknya kita hasilnya harus paling bagus, tapi pas bekerja lu paling santai. Nggak boleh gitu. Kalau dia kelihatan paling santai, tapi sebenarnya begitu kamera off, wah, gua lama nih. Dia Enggak curang, dong. nyalain mesin. Ini ngecharge ini pelan-pelan ini. Itu- Tahu banget nih, dia udah setting-setting di situ. Ini digas ya, minus
8 kW, jadi dia masuk 8 kW. 8 kilowatt. Udah kayak ngecharge di itu AC charger. AC charger. Heeh. Gila. Ini licik-licik. Wah, licik-licik. Makanya itu ya kami pikir males ikutan berkompetisi, pasti ada akal-akal bulusnya itu loh. Biar kita menjurikan saja. Ini kita bisa lihat di layar untuk ini kita ke arah energi. Ini kan ada settingan nih, energi. Ini ada energy management. Sekarang kita 61% baterainya. Nah, kita bisa nambah lagi nih baterainya dengan cara kita save, kita naikin. Dia akan hidup sih harusnya sekarang. Ini begitu nanti mobilnya jalan, dia akan nge-charge juga baterainya sesuai target kita. Ya, harus jalan yang paling efektif, tapi kita nggak mau itu, kita mau pakai baterainya dulu. Ini sisa 46 kilo, perjalanan kita tuh kurang lebih 50 kilometeran, jadi sebagian besar perjalanan kita pasti akan pakai baterai. Nah, regen braking kita bisa atur juga, karena ini jalan seperti mobil listrik, smooth seperti mobil listrik, kita bisa set standar atau high regen braking gitu-gitu, begitu kita lepas gas. Charging apa ini? Oh, buat urusan ngecharge di rumah atau di charging station. Ada V2L juga. Jadi mobil ini bisa jadi genset juga buat rumah kita nih. Nah, ini ada grafik juga kalau kita lihat performa kita nyetir gimana hematnya. Nah, ini kita bisa reset, nanti kita reset pada saat mau jalan. Kita reset ulang lagi. Karena nih timernya udah jalan nih sekarang nih harusnya. Mobilnya baru 12 kilo kok. Mobil ini masih brand new. Brand new. Nah, ini bisa diubah. Ini bisa diubah, ada azan lagi. Ini bisa diubah EV mode atau hybrid electric vehicle mode. Jadi kalau EV mode benar-benar mengutamakan ngabisin baterai banget dulu, baru engine-nya hidup. Kalau hybrid electric vehicle mode, jadi mesin lebih ngebantu intinya. Cuma biasanya kalau plug-in hybrid benar-benar tetap ngabisin baterainya dulu. Azan nih, azan. Bentar, gue belum ngeriset gimana caranya nih. Di setir, ya Allah, itu pencet yang ada kotak-kotak kanan, pencet 2 kali. Kiri atau kanan sih? Kanan. Jadi gini ya, gue mau ngajarin nih kalian yang masih muda-mudaan sedikit dari gua. Ya, caranya biar nyetir hemat itu pindah ke mode yang ada benderanya. Bener Om, itu udah terbukti sih Om. Iya, itu udah pasti lebih hemat deh. Coba aja. Demo kok demo. Demo kan jangan lambat-lambat dong. Ini kita kapan nyampenya? Ntar nih lagi liatin ada demo di sebelah kiri nih. Ada banget sih yang demo. Demo apanya? Demonstrasi kali. Aman, kita masih pakai baterai. Baterai kita 41 km sekarang. Ini mobil berapa kilo odometernya? 12 tadi, sekarang 12, 16. bukan 643. Oh, ini odometer yang kanan. Itu sisa range baterai. Oh iya, sisa range keseluruhan. Keseluruhan. Oke, ini dual mode. Jadi ini ada dual source nih. Ini adalah apa namanya? Baterainya 41 km range-nya. Fuelnya 602 km dan ini kombinasi penjumlahan di antara di kedua mode itu. Nah, ini kita sudah reset, di atasnya ada horsepower hour per 100 km. Lucu ya. Oke. Nah, ini kita mau buktikan juga. Ini beda banget nih. Baterai ada sama baterai posisi habis itu 0 km. Jauh sekali kehematan. Kita lihat sampai video nih. Oke, kita tes tenaganya. Dus. Wah, gila. Ya kencang ini. Dual mode ini katanya 0-100 di bawah 10 detik loh. Makanya gesit banget di dalam kota jadinya. Berhenti dan fuss. Lagi fuss. Gesit. Dan andal. Kan gas nih. GASS, gesit, andal, senyap dan super irit. Super irit nanti kita tes. Andal apa andal tuh penjelasannya? Andal di segala. Iya. Andal dapat diandalkan selalu, ya kan? Kemudian senyap, ini karena kita pakai full listrik sekarang. Enggak deh, fuelnya berkurang nih. Kita pencet
EV mode. Itu. Mana sih tanda-tandanya? Oh, tidak. EV mode. Kita pakai full listrik saja. Jadi di plug-in hybrid begini tetap mesin ada nyala-nyalanya sedikit, nge-top up. Oh, tadi nyala pasti gara-gara nginjek gas dalam. Plug-in hybrid ini, dual mode ini bisa saling bekerja sama. Ya. Mesin ada direct connection ke roda depan, motor listrik ngasih tenaga besar sekali juga. Tapi ini tenaga motor listrik lumayan loh ini. Ini di EV mode. Wah, ini tanjakan tuh begitu. Torsinya gede di EV mode-nya. Cuma ya perjalanan keluar kota, perjalanan kecepatan tinggi seperti ini sudah dapat dipastikan listrik itu pasti mengkonsum lebih. Mendingan nanti pas pulang, pas ketemu macet-macet kita baru hidupin EV mode-nya. Senyap jadinya nih perjalanan. Nggak ada suara mesin, nggak ada apa-apa. Kalian pakai bensin ya? Kasian. Biasanya kalau cuma Nah, kalau macet-macet begini tenang. Ini udah benar-benar murni listrik, kita nggak pakai bensin apa-apa sama sekali. Nah, teknologi ini nggak sesimpel itu ya. AC tetap normal nyala walaupun mesin mati, tetap dingin normal karena kompresor AC-nya itu pakai motor listrik. Jadi tidak tergantung mesin sama sekali. Kemudian power steering ya udah pasti. Dan teknologi ini DM ini direct. Dan teknologi ini dual mode ini sudah generasi kelima dari BYD. Udah lama di develop BYD, generasi 1, 2, 3 sampai kelima sekarang ini yang masuk Indonesia. Udah nggak sabar nih, selain BYD M6 ada BYD lainnya yang pakai dual mode ini. Dan kami dari awal udah tahu nih BYD kan masuk Indonesia kalau listrik semua nih. Tapi kami tahu di negara asalnya itu ada yang plug-in hybrid. Masih banyak kan yang belum percaya mobil listrik, belum percaya gitu. Nah, ini cocok. Tempel ya, jangan ketinggalan. Lu yang jangan kenceng. Gua nggak kencang. Heran sih orang-orang. Asal jangan tempel dorong. Jangan ditempel gitu, jangan sentuh. Gila, ini listriknya irit banget tuh nggak? Itu motor irit banget loh. Masa 9 kWh per 100 km? Irit banget. Jadi mobil teririt ke dunia sih. Berapa? 9 kWh per 100 km. Bukan pakai yang itu loh, yang pas 50 km energi. Ya itu pakai yang itu. Maksudnya yang kiri untuk pemakaian listriknya 9 kWh per 100 km. Yang bensin sama yang listriknya. 2,8 liter per 100 km. Jadi saat Itu lo hybrid. hybrid Nah, lo pakai baterainya juga kan? otomatis pakai pasti. Bentar, Wan. Lo gak pakai AC ya? Apaan? Lo gak pakai AC, Wan? Tapi Bohong banget. dari tadi sampai nyala terus. Gak percaya tuh. Saat mesin nyala dan mesin mati itu kita bisa nggak sadar gitu. Dia otomatis dual mode ini otomatis nyala mati. Kita nggak sadar ketika mesinnya nyala. Jadi halus sekali. Makanya senyap dibilangnya juga. Ya, ini jalan, ini lagi nyala lagi mati kita nggak tahu ini. Kecuali ada indikator di sini di setting. Tapi kami set ini save 35%. Jadi nanti ketika baterainya itu 35%, dia akan nahan di 35% sampai akhirnya saving kita matiin ketika kita udah sisa 20 km lagi nyampe. Jadi masih ada sisa baterai, begitu nyampe baterai udah sedekat mungkin atau baterai keadaan habis sudah. Itu trik efisiensi. Tapi in total nih sekarang nih dia dibikin rata-rata tuh 8,7 kWh per 100 km plus 0,3 liter per 100 km. Jadinya 2,7 liter per 100 km. Nah, 2,7 itu sama dengan berapa ya? Bagi 100 bagi 2,7? 36. Itu 30-an. 33, 36, 37 km per liter.
dia anggapnya rata-rata. Nah, dia menghitung listriknya itu mungkin dia hitung seperti fuel juga gitu. Tapi secara rupiah jauh. Jadi memang ini kita bertiga punya driving style yang berbeda-beda ya. Ridwan yang paling kacau driving style-nya biasanya karena dia ugal-ugalan, ngebut, gaspol, apa segala macam. Tapi ada sisi lain dari Ridwan yang selalu ingin menang, tidak ingin terlihat pengen menang, tapi selalu dia gila-gilaan untuk menang. Nah, ini kayak gini mungkin mode Ridwan tuh ada dual mode-nya juga. Mungkin ini mode yang dia pengen menang. Nah, kalau si Den Dimas ini dia lebih ke arah cuek dan komplain ya. Nah, Dimas sih kalau misalnya dia kalah, wah komplainnya kemana-mana ini dengan alasan banyak gitu loh. Itulah, jadi memang 3 karakter yang berbeda-beda. Nah, Ridwan ada dual mode-nya. Nah, tekanan ban kita sih sebenarnya 48 ya. Jadi ini setelan tekanan ban yang bikin irit banget mobil. Nah, sekarang ini posisinya kita ubah MID ke liter-literan tuh 2,7 masih. Tapi kami agak bingung mereka perhitungan ini jadi liter tuh gimana ya? Listrik jadi liter tuh dihitungnya berapa gitu per kWh-nya. Nah, sekarang Den Dimas di depan tuh. Kita gantian dari tadi kita depan, sekarang kita belakangnya, kemudian kita kasih slipstreaming sedikit. Tadi beberapa kali kami pakai adaptive cruise control, jadi nggak capek. Ini mobil ini dapat ADAS, full ADAS ini mantap sekali, nggak main-main yang dikasih, full ADAS loh. Mesin nggak hidup-hidup sih, kamu pengen mesinnya ada hidupnya sedikit biar baterainya ketahan dikit, tapi ini udah deh 35%, mungkin baterai belum nyampe 30%. Perjalanan kita udah menempuh berapa kilometer? 56 kurang 12 tadi 44 kilo. Lumayan jauh. Tapi 44 kilo tadi kalau dilihat range kan 600 rupiah. Ini lebih hemat daripada perhitungan mobilnya jadi yang kita nyetir ini. Kita habis melewati banyak kemacetan dari tadi. Kita lewat keluar Ancol, terus Gunung Sari. Kok ini di sini ini apa? Sopan-sopan ya, bukan sopan. Nurut-nurut ya pengendara mobilnya. Enggak, tapi biasanya kan bablas aja ini Pelikan Crossing ini. Namanya pelikan tuh karena suaranya kayak pelikan. Ya. Jadi dulu Pelikan, kenapa namanya Pelikan Crossing? Dulu itu banyak burung pelikan nyebrang jalan di Inggris dulu. Terus akhirnya dibikin zebra cross buat pelikan. Pelan-pelan turunnya sisa 8 km lagi. Sisa 8 km, 9 naik gara-gara regen braking itu. Ya, mobil dual mode itu ada regen brakingnya, jadi tetap ngisinya kuat ketika ngurangin kecepatan. Ridwan, Ya, ngapain buka kaca gede-gede ya? biar bisa dada-dada. Pakai AC dong, curang banget dia. Tawar banget nanti nggak pakai AC. Tadi gua cek di itu energi pemakaian AC 21%, ternyata lumayan juga. Gila, curang banget. Gila. Luar biasa Ridwan sih. Gitu. Sama kalau kayak challenge road party gitu, kita paling curiga pasti Ridwan dah. Dengan caranya dia yang membagongkan dong istilahnya. Tapi enak om, dingin seger. Seger dingin buka jaket. Tadi perasaan pakai jaket deh. Lu kenapa? Wan, ini nggak ada hadiahnya Wan. Itu nggak ada hadiahnya, siapa yang paling irit Wan? Yang bilang ada hadiahnya siapa sih? Kan kenapa kompetitif banget? Enggak, kita kompetitif. Lagi pengen menikmati udara Jakarta udah lama kan. Jadi dikaten. Makan tuh polusi. Jadi ini BYD ya. Udah jualan 20.000 unit di Indonesia nih. Dia nguasain pasar mobil listrik itu 40%.
luar biasa, besar sekali. Jadi sebagian besar mobil listrik di Indonesia ini adalah BYD, dan dia masuk lagi dengan dual mode ini, makin top lagi deh. Dan Dimas nggak mau ini buka kaca juga, matiin AC? Kebetulan mobilnya buat gua BYD M60M ini sudah sangat irit tanpa perlu matiin AC gitu ya, dalam keadaan normal. Jadi buat gua kenyamanan masih dapat, kinerja juga masih dapat. Tapi gila aja nih orang nih, aduh, Jan. Berjalan. Jadi sebenarnya gue juga bisa ikut kompetisi. Ternyata MID bisa mengkalkulasi ya sebenarnya berapa liter per 100 km setelah listrik yang dipakai dikonversi jadi bensin juga. Nah, dan gue yakin Ridwan ini jauh lebih irit karena nggak pakai AC. Pakai AC dari tadi, baru sekarang aja ini kita matikan. Karena pas gua cek energi monitor ternyata 21% itu daya listrik ke AC. Wan, kita tadi sempat hilang, lu kan sempat hilang. Kita sempat tidak melihat lu lama. Gue yakin lu buka kaca matiin AC di tengah-tengah truk tadi di Ancol. Enggak Pak, justru waktu tadi itu pas lagi boros-boros kalau gue lihat energi monitor, karena gue nungguin lu lama. Apa lagi? Orang kita di depan lu. Iya, gue kira lu di belakang. Ternyata juga panitia yang ngiranya gue di depan. Oke, kita sekarang di ini kan datanya 50 km terakhir ya. Nah, 50 km terakhir nggak ada data bensinnya tuh, liter per 100 km nggak ada data bensinnya, 0. Jadi emang 50 km terakhir kita tidak pakai bensin sama sekali, full listrik di baterai. Nah, ini listrik kita sisa 5 km. Ini dari Bundaran HI berdasarkan data kalau kami biasanya lari pagi CFD. Ini sampai ke hampir Bundaran HI sampai ke hampir bundaran apa tuh? Ratu Plaza. Itu 5 kilo. Jadi sebelum itu udah 5 kilo. Jadi kira-kira nanti udah deket-deket, udah setelah Semanggi pasti mesin udah mulai hidup lagi kayaknya nih. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya, ini kan perjalanan, ini kan jauh nih, kalau naik mobil berasa jauh juga tuh sampai ke bundaran Ratu Plaza. Kita lari loh. Ngapain nih? Berarti 5 kilo tuh pas sampai 5 kilo. Jadi kalau mau 10 kilo lari itu startnya misalnya si Singamangaraja sebelum dikit Singamangaraja udah deket bundaran lari, atau enggak deh pas di bundaran Ratu Plaza deh lari ke sini balik lagi itu hampir ketemu 10 kilo ke ASEAN ya, itu udah pasti ketemu 10 kilo. Depan Al-Azhar kita lebihin, depan Al-Azhar 10 kilo tuh. Rekornya pakai masker paling lama tanpa dilepas berapa jam? Ini salah satunya hari ini. Bodwit bang. Ih, Bodwit. Ini Bodwit. Nah, truk ini nggak semuanya bawa duit nih. Yang ceper aja yang bawa duit, kita perhatiin suspensinya aja. Ini masih dilakukan ya? Iya, bukan film apa? Bukan National Event lah. Italian Job. Jadi ini kalau dilihat data ini ya, kita dari tadi tuh kurang lebih 9 kWh per 100 km. Ini sekarang udah 9,9 kWh per 100 km. Makan listriknya. Sebelah kanan deh. Itu ada logo kantor KPMG. Ya. Tahu nggak sih KPMG apa? Nggak tahu, bukan bidang gue. Itu kantor papi mami gue. Oh gitu, pantesan. Kantor papi mami ai. Oke, balik ke listrik lagi. Ini kalau misalnya mobil full listrik lah, anggaplah ini mobil full listrik, irit banget. 9,9 kWh per 100 km itu sekitar 10 km per kWh. Hemat sekali. Luar biasa. Tadi 9 ya, 11 kurang lebih. Jadi kita charge aja tiap hari terus. Ini adalah mobil listrik yang hemat. Saking macetnya ini di Sudirman, belum 5 km udah cepet habis tuh, jadi 1 km lagi nggak apa-apa. Tapi 1 km lagi mesinnya nyala. Ngatur Ridwan nggak pakai AC, jadi kita teruskan untuk 28 derajat aja. Tapi 28 derajat masih dingin. Tuh Ridwan
Udah kayak bener-bener driver ini loh. Buka kaca begini dia. Begini tuh. Keteknya keluar. Keteknya keluar. Sudah hampir semanggi. Ini udah menunjukkan 0 km yang baterainya. Sini kan, kasih lihat. Ya, Kelihatan ya? kelihatan. 0 km berarti masih beberapa ratus meter lagi sampai mesin akhirnya nyala. Tapi lumayan. Semanggi udah depan mata. Berarti artinya lebih boros dari perkiraan mobilnya, tapi masih tidak jauh. Ntar lagi nyala mesinnya. Sedih deh. Karena udah enak banget ngeliatnya nih. 10 kWh per 100 km plus 0 liter per 100 km. 0. Jadi ini kalau baterainya full katanya bisa hampir 100 kilo. Kalau baterainya full baterai ya, full pakai baterai tanpa mesin nyala. Gini, kalau yang tidak pakai AC seperti apa? Enggak pakai AC. Dari tadi apa nggak ada? Pas macet gua matiin. Enggak. Lu dari tadi, dari awal lu nggak pakai AC, yakin? Nih, lihat nih ya. Gua liatin nih. Yakin? Nggak. Lu matiin AC, nggak lu matiin AC. Nah, ini waktu awal-awal pas kena macet langsung. Ntar, itu yang paling kiri apa? Ada AC. Apa? Tadi lu pencet apa layarnya? Kok tadi nongol sesuatu? Tapi Dengan segala kegerahan itu, dengan segala kegerahan Dia dan total kepanasan itu, nggak, dan segala total kegerahan itu berapa? 4,2 Oh, liter per 100 km. Ya ampun, pengorbanan itu Pengorbanannya sia-sia, Wan. Itu kayak PDKT cewek. Udah Sebulan sebulan lebih. Terus ceweknya milih cowok lain. Iya, kawin sama dikawinin lagi. Kayak gitu. Competitiveness itu tidak membuahkan hasil yang selalu bagus. Nggak selalu bagus ya. Yaudah, yuk. Coba gua. Yang paling banyak baterainya. Nggak ngaruh. Ternyata dia memperhitungkan itu sebagai baterai. Maksudnya? Dia memperhitungkan kWh per 100 km itu sebagai bensin juga. Jadi nggak ngaruh. Tididi 10,2 ini 2,9 liter per 100 km. Kalau kita lihat di sini, Setting. oh Masih 23. masih banyak. 23 dan 17% AC. Lo matiin AC masih terkorbankan. Iya. Ini gue pakai bensin 0,2 liter ya. Terus average speed 21. Intinya ini 2,9 liter per 100 km. Itu karena Pakai baterainya AC. banyak. Enggak, pakai AC. Karena baterainya Enggak, banyak. itu diberi yang listriknya diperhitungkan sebagai bensin dikali 3,5 sama dia. Gua denger Nggak pakai AC. Gua pakai AC. Secara penggunaan bensin lebih banyak, Iya. tapi dia minus. Minus dia ngecharge tadi. Dia udah ngecharge soalnya. Oh, dia karena ngecas. Ngecharge. Oh, jadi Gue kalau- yakin dia ada mode-mode ngecas dia tengah-tengah jalan. Yang gue bingung juga, dia bisa memperhitungkan listrik, makan listrik jadi kilometer per liter gitu loh. Nah, cuma Om, yang gini Om. Hah? Lu bayangin 65 kilo, Hmm? 0,2 liter. Karena kalau penuh bisa 100 kilo Om, Iya. baterainya. Iya. Battery only. Ya, Gila kalau kayak gitu sih ya, kayak Honda Beat kalah. ya. Nggak, tapi puas sekali rasanya Ridwan Hanif tetap kalah walaupun matiin AC. Jauh Om. Wan, Hmm. gue masih nggak ngerti gimana caranya dia bisa memperhitungkan makan listrik jadi kilometer per liter itu loh. Kalau gue hitung-hitung secara kasar 3,5 nggak bulat 3,5. Jadi sebenarnya kalau hitungan kita nih ya, tanpa kita memperhitungkan baterai, ya, yang gua dapetin itu, oke, ini kan kita ngomong bensin only. Kenapa ya. pakai anti spy sih 65 ininya handphonenya? Kacamata lu anti spy. Enggak, anti spy. Bagi 2,2, gua dapat 29,5 km per liter. Ya. Dengan start 0 ya baterainya. Kalau Den Dimas berapa? 65. Kok lo jadi 2,2? Tadi kan itu liter yang kepake. Oh iya, oke. Kurang 3,4 dia mendapatkan 19,1 km per liter. Tapi dia ngecas baterai. Iya.
Gue juga bingung itu kenapa, gimana caranya? Enggak, untuk- berarti baterai dia lebih sedikit daripada lu. Dia nge-top up dulu mesinnya. Oh, oke. Gitu. Kan sama-sama 0. Mm-mm. Tapi kan 0 itu kan bisa belasan persen tuh. Dia nge-top up dulu, naikin dulu. Oke, berarti dia lebih ke series hybrid. Ya. Oke. Apa? Mau cabut? Iya. Kita mau jalan-jalan sini? Oh tadi belum jalan-jalan ya? Di sini Belum. seru loh. Kan kita Nggak mau- mungkin lo iya. jalan-jalan. Iya benar. Saya mesti harus duluan. Ini hitungannya punya lu 19,1. Tapi lo ngecharge, nggak tapi lo ngecharge. Di pom bensin dia ngecas. Bisa jadi. Sejadi. Masih loh. Sudahlah. Tapi Om, lu Hmm. Om, nih ya. dia tuh 65 dia tuh mencari pembelaan. kurang Dibagi 0,2. 0,2 dibagi 325 km per liter. 325 km per liter. Iya memang lu paling irit. Mm-mm. Gue kedua, Mm. dia ketiga. Gua kedua. Gue kedua. Lu Secara 3,4 overall, secara liter. overall. Nggak, tapi overall emang mobilnya irit. Enggak. Versi hitungan dia gitu. Iya. Versi hitungan kita begini. Enggak, tapi emang overall mobilnya irit kan. Mobilnya irit banget. Irit, Irit banget. Emang terbukti irit. Mm-mm. Itu penting. Dan tadi waktu macet, Hmm. nyetir sendiri mobilnya. Iya, gue juga. Enak. Gua enggak, Kenapa? karena gua tahu itu boros. Akan memperboros sedikit. Enggak, gue Ya tahu. udah Enggak, sih, enggak. Gue tahu kenapa. Auto hold aja nggak gua pakai. Enggak, gue tahu kenapa. Allah Akbar. Gue tahu kenapa. Karena dia tua, dia nggak tahu cara fungsiinnya, cara nyalainnya, gitu. Enggak sih, dia ini meskipun aki-aki tapi dia lumayan ini Gua update juga. juga. Lo tau gak sih waktu itu dia pernah marah-marah sama gue? Lu tau nggak kita cuma beda 2-3 tahun nih. Dia tuh nggak bisa. Kita cuma sama beda ojek 2-3 online. tahun tuh ngomong gitu. Enggak bisa. Nggak kok dia. bisa. Enggak, gue pernah narik online iya, tapi gue nggak mesen, gue nggak ngerti. Nggak bisa kan. Yaudah saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Duluan. Curang. Iya kan belum videonya. Belum? Kita mau jalan-jalan dulu. Jangan dulu. Ini sana. Ini kita masuk ke suatu lounge di sini. Ada apa di sini? Oh, bisa ngopi, yang pasti. Duduk nyaman. Ada Denza B5, Denza D9. Ini bagus loh dalamnya, kita udah lihat tadi. Ternyata bagus. Ini buat SPK ya? Iya. Hah? Buat beli ya? Iya, ini buat beli mobil tuh. Nih, dealing table. Nah, ini ada line up BYD. Ada Dolphin, ada Seal, ada Atto 1, ada Atto 3, Sea Lion 7, M6 DM yang tadi kita pakai, M6 yang EV, M6 DM lagi, ada BYD Seal 6. 6-nya apa ya? Nah, ini yang Seal 6 tadi. Ternyata DM, dual mode. Tuh, engine, motor listrik, baterai. Ini guys, semua line up-nya akan ada DM-nya nanti. Yuk kita pindah tempat lagi. Ini adalah area tempat parkir Om Mobi biasanya kalau lari pagi. Pasti parkirnya di sini. Nah, ini ada banyak papan-papan sejarah BYD. Oh, beda-beda sejarah. Ini beda-beda sejarah. Ini didirikan di Tiongkok tahun 94. Sampai sana itu bisa kita baca-baca. Ini milestone di Indonesia. Awalnya taksi nih, Om Andre. Terus lanjut sampai akhirnya sampai sekarang. Nah, ini adalah historical dual mode-nya. Research pertama dilakukan 2004 ya. 2008 akhirnya jadi 2013. Ini akhirnya jadi 2008 DM 1.0, 2013 DM 2.0. 0-100 kurang dari 5 detik. Wow. Konsumsi 2 liter per 100 km. Itu 150 berarti. DM 3.0 2018, 2021 4.0, sekarang 2024 nih mereka udah dari tahun lalu berhasil bikin yang 5.0, konsumsinya 65 km per liter, jarak tempuh 1800 dan efisiensi thermalnya 46,06%. Efisiensi thermal itu apa ya? Itu tingkat kebocoran energi lewat panas. Iya. Nah, ini platformnya. Bukan platform deh. Apa isi ya DM-nya. Halo, apa kabar kamu? Hah? Ketemu lagi, kita ketemu mulu ya? Iya. Kemarin ketemu, sekarang ketemu. Apa artinya ya? Artinya apa dong? Hah? Artinya kita di acara yang sama terus. Iya. Nih, tangki bensin, baterainya, dan engine-nya. Jadi BYD itu terkenal dengan blade baterainya juga. Tuh.
ultra aman, ultra kuat, ultra endurance mileage, ultra lifetime, ultra power. Ini di M-Tech. Itu e-platform 3.0, kenapa nggak lihat sih atasnya? Yang tadi tuh e-platform 3.0, kalau yang ini adalah di M-Tech-nya. Tangki, blade battery, dan engine beserta motor listriknya. Nah ini kita bisa lihat nih. Oh geser. Nah itu dia tuh. Tuh kan benar fuel tank. Nah ini ada blade battery-nya. Second generation battery pulse self heating. Blade battery, DM blade battery. Dan ini engine-nya. Kelewatan. Hybrid system. DM generate dedicated 1500 cc. Sama all new second generation battery cooling. Iya. Tanda mau di-scan? Enggak. Atau langsung aja? Langsung Boleh aja. silakan dicoba. Nah, jadi ini ditunjukin kalau misalkan di tengah jalan terus bensinnya habis. Itu pasti kita susah buat mau nyari gas station. Jadinya kurang bisa diandalkan. Tapi kalau misalkan pakai di M-Tech karena ada dual mode, bisa diganti. Misalkan kita pakai listrik, baterainya habis, itu bisa dicas pakai mesin bensinnya. Oh iya, itu benar. Di M-Tech. Thank you. Ini apa sih maksudnya? Mesin yang ICE sama yang DM bedanya ada dari getarannya sama suara. Oh ini getarannya maksudnya? Nanti dinyalain dulu. Oh nyalain dulu, oke. Oh getar mobil nih. Ya, sama suaranya dia lebih berisik. Iya tuh getar tuh, ya. Ini terasa getar nih. Suaranya tuh racing. Mobil apa ini? Kayak pernah lihat ya? DM start stop engine. Nggak ada apa-apa, nggak ada getaran, nggak ada apa. Seberapa efisien biaya maintenance? Coba start. Halo. Zona super irit. Jadi kakak di sini bisa tentuin rutenya mau dari kota mana ke mana. Nanti di Oh. layar akan muncul perbandingan biaya Oke. bensin. Depok. Titik akhirnya kita kemana ceritanya? Bali. Hanya 188.000 sampai ke Bali. BBM 1,59 liter. Ngecharge ini. Ngecharge, ya? Hah? Kok cuma 1 liter BBM-nya? Yang kepake jadi 188.000, jarak 1195. Ngecharge ya? Oh, ini dual mode itu combustionnya. Ini kalau pakai bensin tuh kita habis 892.000. Oh ini dengan dual udah hilang lagi. Makasih. Man, oke, kita tes Denza B5. Mas udah berapa kali muter ini, Mas? Hah? Ya udah 5 kali lah. 5 kali? So far aman ya berarti? Aman. Ini apa modenya kita? Driving mode-nya? Nanti kita tes yang jungkat-jungkit itu kita pakai yang mount crawl di belakang. Crawl. Oke. Jungkat-jungkit. Oh, ada tangga juga ya? Ada. Terakhir tangga. Oh, Duh, sakit perut tuh tangga tuh. Beladang dong. iya. Semuanya sih ngilu. Tapi yang paling ngilu sih yang naik ke atas itu. Sampai seberapa atas tuh nanti naiknya? Iya, makanya. Tadi sih tinggi, Wan, gue lihat, Wan. Terus langsung turun ke bawah. Iya. Turun ke bawah gitu. Nggak tahu dilepas turun gimana. Ah, nggak tahu deh. Panasin aja, Wan. Ketahuan. Sekarang kita masuk mode Oke, silakan crawl. maju. Nah, ini enaknya nih ya kalau mobil Duh. ada kamera transparan sasisnya. Jadi pas kita naik begini nggak masuk ke bawah kita, nggak ke kolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turunnya kenceng banget tadi gue lihat, Wan. Oh, jedar gitu ya. Iya. Gue nggak terlalu suka nih Ah, dingin begini. Aduh, kan Nah, naiknya kan dengan lancip gitu. juga tuh. Kita berempat loh, nih beratnya beda, titik beratnya beda. Ini plug-in hybrid biasanya kan bebannya beratnya mobil. Nggak seberapa pengaruh. Ini kita bisa lihat layar tuh di Asik mana ya? posisinya. Itu bisa dibikin transparan loh sebenarnya. Iya. Lagi. Transparan tuh dari rekaman, hasil rekaman. Heeh. Ya Allah, ya Allah. Ini pas Pegangan ya. jedar. Lagi, Pegangan. Pegang. sedikit lagi. Kenceng banget nih suaranya nih. Aduh, ngapain sih kita? Wits. Sedikit lagi. Itu jungkat. Kenceng banget kan, bener kan? Kenceng banget.
Aman? Aman. Naik nih kita nih. Oke, naik. Waduh. Seberapa ini nih? Sampai garis yang kedua. Garis yang kedua, yang mana garis kedua? Itu ya itulah. Garis kedua. Ini apa modenya nih? Ini nggak kenceng ya? Masih crawl, tapi kita turunin. Oh. Kita Nggak pendekin dapat biar titik beratnya Iya. turun. Ya, Terus susah, kita cepet nggak ya. ngejungkel ke belakang. Ya Allah, ya Allah. Ini. Ya, Tinggi kali. Begini nih maksudnya. Hah? Begini nih. Wah, ini Ini enak apa nih buat nih? tidur. Tidak dong. Enak buat tidur nih. Maju lagi. Aduh. Aduh. Ya Allah, aduh tuh. Begini loh. Aduh. Ntar ini dingin banget ya. Dia AC-nya udah ada dari bawah, dari atas juga ada. Iya komplit, makanya Jakarta butuh dingin kayak gini nih. Aduh. Aman? Aman. Oke, aman. Wah, pas jungkat-jungkit tadi biji sih. Apaan? Kebar gitu, kebanting gitu loh. Biasa aja dong. Hah? Nah, ini kita naik ke sini nih. Sekarang kalau naik ke atas kita ganti ke mountain lagi. Ah, ganti apa? Berarti Mountain. mountain tuh yang paling tinggi berarti Airsus-nya ya? Kalau airsource yang paling tinggi sebenarnya bisa dibukanya dari sini. Oh, ngaturnya di Oh, situ, tapi bukan height racing ya? mode. Itu udah paling tinggi tuh. Dia leather frame-nya aluminium ya? Ini leather frame. Iya. Oh, Ini leather frame. ada ultra high function lagi. Jadi Oh. caranya press brake, press yang ini tunggu Oh. sekitar 10 detik. Dia Naik kayak lebih tinggi ada lagi. Level yang lebih tinggi lagi tapi nggak kelihatan di sini. Dua. Gitu. Oh, tinggi mobilnya jadi 2 meter 26. Yes. Enggak dong, 312 itu. 2026 mm. Enggak dong. Tinggi 2 mobilnya. Oh iya, tinggi mobilnya. Bukan ground clearance. Ini curam juga ya? Curam banget. bukan Terjal curam- banget, Bukan terjal curam banget. juga ya. Ready ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Digas bener sama Enggak, dia. tapi enggak perlu pakai ngambil itu. Nggak ada ancang-ancang. power, nggak pakai ancang-ancang, powernya ada cukup powernya. Nah ini butuh kamera nggak buat liatin nanti? Ini jauh juga tuh ke bawah tuh ya, jauh. Nice. Iya. Jauh. Ada kayak 5 meter om, lebih ya? 6 meter ini tinggi. 6 meter. Ya. Aduh. Nah, Ada aja sih ngapain ya kita? ngapain? Udah telat ngomongnya. Waduh. Aduh, ini turunannya sekarang. Hill descent control. Gak usah. Ya, gila. Turunnya dahsyat ya. Dahsyat, miringnya begini loh nih. Tuh, ini kalau datarnya begini nih. Dan ini kita nggak perlu brake juga, udah ada. Oh iya, auto hill brake. descent control. ADC-nya nyala ya. Oke. Itu yakin tangganya kayak begitu bisa naik tuh? Bisa. Kita coba aja. Kita coba aja. Kayak begini, masa naikin? Suka-suka dia lah. Iya. Tinggiin lagi nih. Kita masuk crawl. Crawl mode. Crawl tuh yang buat ya pelan-pelan. Iya, nggak high berarti speed. dia yang ngatur ya powernya ya. Yes. Lepas rem aja jadi ya. Dan depan belakang di locker ya. Ya depan belakang. Ngelok. Ngelok. Kita tinggiin lagi. Oh, ditinggiin lagi. Tuh kan di sebelah kiri tuh lihat Wan. Apa tuh? Terus 1975 mili Oh, tinggi mobilnya. mobilnya. Kadang dia kalau habis banyak naik turun agak capek dia, harus tunggu bentar. Tunggu, iya. Nah, sekarang baru udah selesai recharge, naik Tuh, lagi. 2000. Karena Naik motor ke Airsus versi ini yang Tinggi paling banget tinggi loh lagi. ini dari luar juga tinggi banget Iya. kelihatannya. Udah crawl, kita buka kamera. Tadi ada tug of war tuh apa? Kayaknya Ini ada game. buat game yang tarik-tarikan gitu deh. Buat mode tarik tambang. Mode tarik tambang. Tug of Karena war. kita climbing ya kita pakai ini. Oke. tuh. Ini harus lurus banget nih, kalau miring nih Yes. jelek nih. Nggak perlu digas juga, dia udah Ngerti? naik aja. Ih, empuk ya. Enggak berasa naik tangga. Aduh, tinggi. Empuk banget loh ini. Bodoh amat, tiga mau turun. Ih, empuk banget. Aduh. Enggak berasa naik tangga, coy. Kencang banget, gila sih. Dan dia ngeliatin dari depan loh langsung si kameranya itu Iya. ya. Biar kita nggak jatuh. Maju dikit pelan-pelan. Turun tangga lagi. Tangga lagi. Bawahnya nggak kena lagi. Dan ini pakai ban standar loh. Oke, pelan-pelan. Lagi. Ya Allah, miring bener ini nih. Lagi. Terus. Curam banget, ya Allah. Lagi. Ya, ini harus panjang om. Kalau mobilnya pendek bisa guling ke depan. Allah. Aduh, ini miring banget Wan, ini miring depan tadi nih. Ini lihat nih. Ya Allah. Seat beltnya nih, seat beltnya nih. Nahan di sebelahnya, iya. Aduh. Aduh, kayak begini. Itu bisa begitu ya? Bisa kejungkal ke depan ini. Ya Allah. Maju. Aman.
nggak mentok ya. Jadi Aduh, dia enak. emang butuh approach angle sama departure angle yang bagus banget. Aduh. Lagi, khawatir. Nggak, ini yang bikin khawatir juga karena ini bareng Ridwan Hanif gitu loh. Apa sih? Ridwan Hanif itu Kok gua? nggak terlalu urusan begini-gini tuh nggak terlalu hoki. Kenapa sih? Aduh, lemes banget, ngeri. Tapi buktikan bahwa mobil itu bisa, Denza B5 bisa ngelewatin itu semua, apalagi yang tangga itu. Tuh nggak tau, kelihatan dari luar ngeri nggak tadi Ki? Ngeri banget itu. Terjal dan curam sekali, naikan dan turunannya. Jadi ketika video ini keluar, event ini sudah selesai di Jakarta. Nah, apabila Anda ada di kota-kota lain, jangan khawatir, event ini akan nyamperin ke kota Anda. Ya, tinggal buka Instagramnya BYD dan lihat detailnya, nanti ada kota apa lagi. Belakang kita ini ada tempat makan-makan, kita mau santai makan-makan dulu, istirahat setelah digonjang-ganjing itu. Ya, ini luar biasa. Tech Culture Fest, Hungry Let's Eat More. BYD DM sudah kita coba teknologinya, mantap, hemat sekali, benar-benar gesit, andal, senyap, dan super irit. BYD DM gas! Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umi dan Sobi Apel belum berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Lemes.